Aku konsultasi saya kehilangan. Ya, di sini dukung KRT. Iya. Ini yang masuk sengaja. Iya, oke. Itu tidak ada surat itu memang surat pencopotan DPC itu harus ada surat. Ya, ada suratnya. Saya diangkat sebagai ketua DPC juga ada SK. Tidak ada soal ini, masa terberhentian cukup dibilang Ini surat pencopotan masih. Berarti yang ini pun saya misalnya masih banyak sekitar omongan orang. Ya kalau itulah kalau enggak. Terkait ini Pak, lagi Pak, terkait soal putra. Pak, bisa dijelaskan terkait isu pemecatan panjenengan, Pak? KLB adalah hak konstitusional pimpinan DPC sebuah partai politik, termasuk di dalamnya adalah Partai Demokrat. Karena di dalam Partai Demokrat sudah diatur di dalam anggaran dasar pasal 81 dan anggaran rumah tangga pasal 83. Saya sependapat dengan kegiatan kongres luar biasa karena Mas AHY sebagai ketua umum ini menurut pandangan saya adalah kurang amanah dan tidak konsekuen. Hal ini kami sampaikan karena yang pertama, di dalam pemilu legislatif 2019 kemarin, Partai Demokrat setahu kami di Jawa Tengah tidak menurunkan biaya saksi, yang mana saksi ini sudah dibentuk semua DPC sampai tingkat TPS. Yang kedua, terkait rekomendasi partai politik, saya ini ketua DPC 3 periode sejak 2006 sampai nanti habis masa jabatan saya 2022. Tetapi ketika pilkada kemarin saya ingin maju untuk mendapatkan rekomendasi, justru kader partai lain yang direkomendasi. Ini Mas AHY mencederai partai dan tidak konsekuen, tidak sesuai dengan janji-janji pada saat kongres. Bahwa kritik dan saran saya yang kami sampaikan kepada kawan-kawan DPC dan juga DPD terkait kongres luar biasa itu. Seperti yang Pak SBY menyampaikan, bahwa kritik dan dukungan saya terkait dengan kongres luar biasa adalah sebagai upaya DPP Partai Demokrat untuk memperbaiki diri agar supaya bisa meluruskan cita-cita luhur Partai Demokrat. Kritik dan dukungan ini barangkali pahit rasanya, tetapi sesuai dengan petuah Pak SBY, walaupun pahit tetapi ketika ini bisa menyembuhkan, itu akan jauh lebih baik. Bahwa saya menjadi ketua DPC Partai Demokrat itu tidak gratis. Ratusan juta kami setorkan kepada DPD Partai Demokrat, walaupun ini bentuknya dikembalikan kepada daerah yang berupa atribut-atribut partai politik. Semestinya atribut partai politik ini adalah menjadi tanggung jawab DPP Partai Demokrat, dan DPC sebagai manajemen mengatur pendistribusian pelaksanaan di daerah masing-masing. DPC tidak dibebani atribut-atribut partai. Legislatif 2019 adalah 90% by name masing-masing caleg. Artinya kader-kader yang ada di bawah ini memberikan kontribusi terhadap Partai Demokrat. Sebagai bentuk kader berdemokrat ini mempertahankan eksistensi Partai Demokrat.
Partai Demokrat adalah partai yang terbuka. Di dalam ADRT mengamanahkan majelis tinggi untuk bisa mengoreksi ketua umum di dalam menjalankan roda partai. Tetapi ketika ini ada hubungan biologis antara majelis tinggi dan ketua umum, maka bisa jadi ini terjadi ada sumbatan-sumbatan. Saya sependapat, Mas Ahy adalah aset Partai Demokrat. Tetapi sangat kami sayangkan ketika aset ini menjadi kurang menjadi mangkrak ketika Partai Demokrat ini tidak bisa maksimal untuk meraih hati di masyarakat umum. Yang ketujuh, yang terakhir, terkait dengan PLT yang dijatuhkan kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Blora. Saya sudah konsultasi dengan salah satu senior Partai Demokrat, yaitu Mas Ahmad Dhani Srianto, untuk mendampingi saya apabila ke depan saya akan melakukan somasi dan lain sebagainya. Dan sampai saat ini kami masih menunggu surat pemberhentian yang dijatuhkan kepada saya selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Blora. Surat ini sangat kami tunggu karena saya diangkat sebagai Ketua DPC, juga ada surat resmi, ada SK yang kami. Jadi ketika saya diberhentikan, juga saya berhak untuk bisa meminta surat pemberhentian dimaksud. Itu 7 poin yang dapat kami sampaikan. Menurut istilah Jawa, angka 7 atau pitu ini semoga Partai Demokrat mendapatkan pitulungan. Terima kasih.